Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi soal-soal matematika. Untuk saat ini saya akan membahas tentang hitung cepat matematika dasar. Jadi pada prinsipnya untuk mempermudah kita dalam belajar hitung cepat, itu jalan satu-satunya yaitu kita harus sering berlatih. Karena apa? Karena dengan kita berlatih, kita akan lebih terbiasa untuk mengenal dari bentuk-bentuk pecahan, bentuk-bentuk persen, bentuk-bentuk angka desimal, seperti itu. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum ke contoh soalnya, saya akan sampaikan dulu bahwa di dalam operasi hitung cepat dalam perhitungan angka-angka yang sering muncul itu biasanya akan ada yang namanya bilangan pecahan. Jadi dalam bilangan pecahan itu bisa dituliskan dalam pecahan desimal. Misalkan pecahan desimalnya 0,25. Nah, pecahan desimal ini bisa kita ubah bentuknya ke namanya pecahan bentuk pecahan desimal, kemudian bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalkan ini diubah menjadi ke bentuk pecahan seperti ini. 0,25 itu artinya 25 per 100. Ini bisa kita ubah menjadi 1/4 karena ini kita sederhanakan kedua pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 25. Dibagi 25 dapat 1, untuk yang 100-nya dibagi 25 juga dapat 4, jadi hasilnya 1/4. Jadi seperti itu, kita bisa mainkan cara-cara seperti ini untuk mempermudah dalam perhitungan nantinya. Selain itu, bentuk yang biasanya muncul yaitu bentuk persen. Ya, bentuk persen itu pada dasarnya sama seperti bentuk pecahan. Cuman misalkan dituliskan 30%. Persen itu artinya per 100. Jadi 30% itu artinya 30 per 100. Kita bisa sederhanakan juga. Ini kita bagi 10, jadi ini jadi 3 per 10. 3 per 10 ini berapa? 3 per 10 ini kalau misalkan kita ingin ubah ke dalam bentuk pecahan desimal itu menjadi 0,3. Ya, ini kita bagi seperti biasa. 3 dibagi 10 jadi dapatnya 0,3. Oke. Itu saja untuk pengantarnya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, negatif 7 ditambah 0,16 dikali 50% ditambah 2/3 dibagi 1/3. Oke, jadi dalam soal seperti ini, yang pertama kali kita perhatikan adalah urutan pengerjaannya. Kita harus ingat bahwa kita harus dahulukan pengerjaan perkalian pembagian baru penjumlahan pengurangan. Jadi di sini kita lihat untuk yang perkalian dan pembagian kita kasih tanda kurung terlebih dahulu. Ini perkalian, ini pembagian. Jadi kedua operasi ini harus kita kerjakan terlebih dahulu agar nanti bisa menghasilkan hasil yang sesuai. Jadi kita kerjakan dulu ini negatif 7, kita tulis. Nah, agar lebih mudah kita ubah pecahan-pecahan ini dalam bentuk pecahan biasa saja terlebih dahulu ya. Berarti ini 0,16 itu 0,16 berarti ini 16 per 100 dikali 50% tadi berarti 50 per 100 ditambah ini
2 per 3. Cara kita mengubah menjadi pecahan biasa itu ini penyebutnya dikali dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Berarti ini 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8 per 3. Dibagi 1 per 3. Oke, setelah ini kita bisa sederhanakan. Ini ada 0 coret 1 coret 1. 5 dibagi 10 dibagi 5. 1 dibagi 5, 2. 2 16. Kita bagi 2 berapa? 8 dibagi 2, 1. Oke, berarti tinggal ini 8 per 100. Yang ini. Oke, yang ini kita ubah dulu karena ini pembagian ya. Berarti ini bisa diubah menjadi seperti ini. 8 per 3 dikali 3 per 1. Kalau pembagian kita bisa kalikan dengan pengalinya itu dibalik salah satu. Jadi ini kita coret. Berarti ini tinggal 8 per 1. Berarti 8 ya. Berarti ini negatif 7 ditambah ini, dari sini sudah bisa kita ubah ke bentuk pecahan desimal atau mau seperti ini saja juga bisa. Ini negatif 7, ini juga bisa disederhanakan dibagi 4. Dibagi 4 itu 1, dibagi 4 dibagi 4 2, dibagi 4 25, 2 per 25. Ini 2 per 25 ditambah 8. Oke, berarti ini negatif 7 plus 8. Kita lihat yang bulat dulu ya. Negatif 7 plus 8 berapa? Berarti 1 ya. Berarti ini 1 ditambah 2 per 25. Berapa? 1, 2 per 25. Seperti itu. Oke. Berarti jawabannya itu 1, 2 per 25. Kalau misalkan ini ingin diubah ke pecahan desimal, berarti kita cari dulu 2 per 25 itu berapa. 2 per 25 itu coba kita hitung di sini, 2 dibagi 25. 0. 20 bagi 25 masih belum bisa. 0 lagi. 200 dibagi 25 dapat berapa? 8 kali 25 200 ya, berarti 0,08. Berarti ini 1 ditambah 0,08, artinya 1,08. Jadi jawabannya bisa ini, bisa juga ini, sesuai nanti di misalkan pilihan ganda itu sesuai dengan di pilihannya yang ada di situ, yang dalam bentuk pecahan campuran atau dalam bentuk pecahan desimal seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, nilai dari 33% dari 3,333 adalah, jadi ini 33% dari 3,333, berarti ini dikali 3,333. Oke, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan saja biar lebih mudah ya. Jadi ini 33% itu kan 33 per 100 dikali 3,333. 3,333 itu sama dengan 10 per 3. Kenapa 10 per 3? Karena begini, biasanya kalau misalkan kita menemukan bentuk pecahan-pecahan yang spesial atau khusus, itu misalkan 0,333, itu kan artinya ini kan 1 per 3. Nah, karena ini kan 3,333, berarti ini kan maju 1, mundur 1 komanya, berarti ini kan 10, jadinya ini jadi 10 per 3, begitu. Oke, kalau sudah bentuknya sudah dirubah seperti ini,
kita akan lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Ini kita tinggal bagi saja, karena ini perkalian kan. 33 ini bisa dibagi dengan 3. Dapat 1 dibagi 3, 11. Ini bagi 10, bagi 10. Berarti ini tinggal 11 per 10. 11 per 10 berarti berapa? 11 per 10 itu sama dengan 1,1. Oke, jadi untuk nilai dari 33% dari 3,333 adalah 1,1. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, mana yang lebih besar antara 130% dan 4/3? Oke, dari sini berarti kita akan membandingkan nilai dari 130% dan 4/3. Kita seperti biasa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, gitu ya. Jadi yang pertama 130% itu sama dengan 130 dibagi 100. Atau kita sederhanakan, berarti ini 13 per 10. 13 per 10 berarti 1,3. Oke, kemudian kita cari untuk nilai dari 4/3. 4/3. 4/3 ini kita coba ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 4/3 itu kan 1, 4 bagi 3 kan dapat 1, sisanya 1/3. 1/3, sedangkan kita tahu tadi bahwa 1/3 itu 1/3 itu nilainya berapa? 0,333. Berarti ini 4/3 itu sama dengan 1,333. Dari sini, kalau misalkan kita bulatkan, ini sama dengan 1,3. Tapi, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa 130% dan 4/3 itu sama. Karena apa? Karena di sini 1/3 ini bulat. Kemudian yang di sini, 1/3 itu merupakan hasil pembulatan atau penyederhanaan dari pecahan 1,3333 sekian. Jadi kita bandingkan berdasarkan nilai aslinya yang ini dengan nilai ini 1,3 dan 1,333. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yaitu yang 4/3. Jadi yang lebih besar nilainya itu 4/3. Oke, jadi 4/3-nya lebih besar dari 130%. Oke, untuk pembahasan kali ini itu dulu, sedikit demi sedikit. Yang penting kita terus belajar agar nanti kedepannya bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.